Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh berkumpul kembali. Mengucap syukur Tuhan masih mengizinkan memberikan kesempatan bagi kita. Dan karena tadi ada sharing yang sensitif, aku juga jadi sharing satu hal dulu, yaitu di dalam hal LGBTQ+, itu dunia kita sedang sangat panas. Itu kenapa kata plus, ada plus di belakang itu artinya itu belum selesai. Bisa jadi huruf-huruf lain itu tambah terus, tambah terus. Intinya adalah mereka itu membuang Alkitab yang adalah kebenaran. Jadi jangan heran kalau gereja di mana kita bersekutu bisa kena. Sebelum itu mungkin aku mau tanya jawaban jujur. Siapa dari kalian yang mengatakan homoseksual adalah dosa, boleh angkat tangan? Oke, terima kasih. Jadi setidaknya kita di sini tidak perlu berdebat soal hal itu. Dan tapi ini adalah satu realita. Jangan heran kalau ada gereja-gereja yang menyebut diri reform, bahkan sudah mendukung dan bahkan sudah mentahbiskan menjadi pendeta. Itulah sebabnya David Rendell tulis satu buku mengatakan kenapa dia dan beberapa pendeta lain yang setia harus meninggalkan The Church of Scotland. The Church of Scotland itu mempunyai satu tradisi reform yang begitu lama, begitu panjang, bukan tanpa kontroversi. Bahkan di abad ke-19, yaitu tahun 18 sekian, aku tidak hafal, tetapi itu sudah pernah terjadi. Perpecahan pertama yaitu ada orang-orang yang setia kepada Alkitab, mereka pergi berangkat dari The Church of Scotland untuk membangun yang namanya Free Church of Scotland. Tetapi sejarah membuktikan gereja itu sendiri setelah puluhan tahun juga bermasalah. Dan yang terakhir ini Church of Scotland itu masalah kontroversinya di mana? Masalah kontroversinya tepat di pendeta yang ditahbiskan, walaupun pendeta ini praktek hidup homoseksual. Orang-orang yang keluar dari gereja-gereja yang tidak lagi setia kepada Alkitab itu sebenarnya bukan memecahkan diri. Melainkan itu adalah gereja sejati yang justru meneruskan ajaran Yesus, ajaran para rasul. Tetapi bagaimana dengan hari ini? The Church of Scotland itu dulunya orang-orang yang hebat, maksudnya orang hebat, maaf, orang-orang yang takut Tuhan, orang pintar, itu pergi ke Skotlandia, University of Edinburgh, University of Aberdeen. Itu adalah universitas-universitas yang dikenal dengan teologi reform. Tetapi hari ini kita melihat The Church of Scotland sudah bukan lagi gereja yang memegang otoritas Alkitab. Begitu juga dengan di gereja di mana kita berbakti. Mungkin kita gereja berbeda-beda, tetapi ada pergumulan. Bahkan di gereja kami sendiri, yaitu di gereja PCA, Presbyterian Church in America, bukan PCUSA. PCUSA itu sudah dari berapa tahun lalu sudah meloloskan pernikahan sejenis. Makanya pastor kami langsung bilang, jangan salah, kita adalah PCA, bukan PCUSA. Tetapi kita lihat sebelum corona, itu di General Assembly, itu adalah rapat sinode tertinggi di dalam badan denominasi PCA. Itu sudah mulai kontroversi ini. Jadi sehingga ada 7 orang yang diutus atau dibikin panitia. Salah satunya termasuk Kevin DeYoung. Mungkin ada yang tahu di sini. Ada 7 orang elder dan juga pendeta yang diutus untuk memberikan studi mengenai ini. Dan akhirnya karena corona, makanya General Assembly tahun 2020 tidak bertemu secara fisik. Tetapi laporan itu harus disebarkan ke seluruh denominasi dan mengatakan kita tetap berpegang kepada pengakuan
Alkitab kita, pengakuan Westminster, yaitu kita percaya ketika Alkitab mengatakan maksudnya homoseksualitas adalah dosa, kita percaya itu. Aku senang, pastor kami yang di Wiesbaden juga senang, tetapi dia bilang, ini jangan salah, bukan kita senang, semua di denominasi PCA senang. Kalau kalian tahu itu beberapa itu semua sudah pecah keluar dari PCA. Inilah namanya gereja. Kita manusia berdosa, tetapi aku harap kita di sini masih berpegang kepada otoritas Alkitab, dan dalam 1 bulan terakhir ini aku diizinkan Tuhan boleh menyelesaikan studi kitab Roma yang awalnya kita harusnya mau belajar tetapi belum. Nah, kitab Roma itu sendiri memang kitab yang sangat susah dan kitab yang penuh doktrin, tetapi nggak usah jauh-jauh. Di pasal 1 itu sudah langsung bicara perempuan meninggalkan hubungan yang normal, laki-laki meninggalkan hubungan normal, dan mereka berhubungan di antara sejenis itu menjadi sesuatu kekejian bagi Allah. Jadi, itu adalah satu pendahuluan berkenaan dengan seri yang tadi. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita di surat 1 Tesalonika. Dan hari ini kita akan melanjutkan renungan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dan sebelum itu, kita mengingat apa yang pernah dikatakan oleh D.L. Moody pada hari terakhir dia hidup. Dia mengatakan, surga terbuka, Allah memanggil. Kemudian anak laki-lakinya mengatakan, kamu sedang bermimpi ya, Papa? Kemudian si Moody menjawab, tidak anakku, ini bukan mimpi. Aku telah berada di gerbang. Ini bukanlah sesuatu yang buruk. Ini adalah sesuatu yang mulia. Anak perempuannya segera mendoakan supaya Moody sembuh. Kemudian ketika dia mulai berdoa, Moody berkata kepadanya, tidak Emma, jangan berdoa untuk itu. Allah sedang memanggil. Ini adalah hari penobatanku, Coronation Day. Hari aku dimahkotai, aku telah menantikannya. Jadi ketika seorang percaya yang sejati meninggal, dia punya pengharapan. Dan itu adalah hari dia bertemu dengan Tuhan Yesus, muka hadap muka, masuk ke dalam persekutuan yang kekal dengan Allah Tritunggal. Dan itu adalah suatu momen yang penuh sukacita. Kita bertemu Juru Selamat kita bertemu Pencipta kita bertemu Allah yang mengasihi kita. Namun demikian, itu bukan berarti bahwa jika ada orang Kristen yang meninggal, bukan berarti kita tidak bersedih dan juga berarti kita tidak berduka. Enggak ya. Ini bedanya orang Kristen. Kalau kita mengetahui ada orang Kristen lain meninggal, kita tetap berduka. Duka tetap berduka. Tetapi bedanya adalah kita tidak berduka seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan, yaitu di dalam Yesus Tuhan kita yang telah mati dan telah bangkit, yang kita rayakan Jumat Agung, Hari Paskah, yaitu Sang Juru Selamat yang akan mengumpulkan semua orang-orang yang dikasihinya untuk bersama-sama dengannya selama-lamanya di dalam kekekalan. Itulah bedanya. Ada pengharapan. Untuk itu mari kita buka 1 Tesalonika 3. Kita pertama-tama buka 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kemudian lanjut di pasal 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita membaca bersama-sama ayat yang 13 dan 14. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berdoa memohon Engkau memberikan kami anugerah pengertian, buka hati dan pikiran kami, jauhkanlah segala kuasa-kuasa jahat yang mengganggu konsentrasi kami, berikan kami pertumbuhan iman dan Engkau yang berbicara kepada kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang tunggal, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Di dalam kesempatan sebelumnya, bukan persekutuan yang terakhir, tetapi ketika kita merenungkan 1 Tesalonika 3 ayat 13, itu kita belajar tentang doa Paulus bagi orang-orang percaya di Tesalonika, supaya Tuhan menguatkan hati mereka, supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus dengan semua orang kudusnya. Pertanyaan refleksi kita pada waktu itu, waktu merenungkan ayat 13 pasal 3 itu adalah, apakah kita sudah siap untuk bertemu Tuhan Yesus? Dan hari ini kita akan fokus kepada pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Yesus yang telah mati dan bangkit, yaitu yang juga di ayat 13, tetapi ayat 13-nya pasal keempat. Ketika kita membahas kedatangan Yesus di 1 Tesalonika 3 ayat 13, kita membahas 5 aspek. Yang aspek pertama itu Tuhan yang menguatkan hati. Aspek yang kedua, supaya kita tidak bercacat dan kudus. Sekali lagi, sebagai ini, supaya mengingat, tidak bercacat dan kudus itu maksudnya ada perubahan. Ada perubahan dalam hidup seseorang yang telah bertobat. Kemudian aspek ketiga ada penghakiman. Aspek keempat, Tuhan Yesus pasti datang lagi seperti yang telah dijanjikannya. Dan aspek kelima adalah Yesus datang lagi dengan semua orang kudusnya. Jadi di dalam kita belajar Alkitab, khususnya dalam topik eskatologi atau topik-topik yang berkaitan seperti kedatangan Kristus kembali, kita harus menghindari dua posisi atau pandangan ekstrem. Ekstrem yang pertama itu nggak mungkin guys bisa dimengerti karena itu masih di depan. Ekstrem yang kedua itu hanya saya yang benar, pandangan saya yang benar saja, pandangan yang lain yang salah. Itu dua ekstrem yang harus kita hindari. Kita harus mengakui begitu banyak pertanyaan yang susah di dalam belajar hal ini, terutama ketika ada ketegangan. Maksudnya misalnya ketegangan di antara 1 Tesalonika 5, aku harap kita masih buka Alkitab kita, 1 Tesalonika 5 dan 2 Tesalonika 2. Maksudnya supaya kita bisa lihat outline-nya. Kita nggak harus baca sekarang, tapi supaya kita tahu strukturnya, yaitu ketika Paulus tulis 1 Tesalonika 5, itu seakan-akan ada ketegangan dengan 2 Tesalonika 2. Apakah Yesus datang tiba-tiba atau ada tanda-tanda yang mendahului kedatangannya? Bagaimana kita mengerti hal ini? Bagaimana ketegangan ini bisa diperdamaikan? Di 1 Tesalonika 5, di situ ditulis, Yesus akan datang kembali, hari Tuhan datang itu seperti pencuri, tiba-tiba. Dan di 2 Tesalonika 2, itu Paulus mengatakan harus ada murtad dan harus dinyatakan terlebih dahulu manusia durhaka. Bagaimana ketegangan ini bisa diperdamaikan? Jawabannya adalah ada hal-hal yang harus terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kembali, namun tidak ada tanda yang mendahului kedatangannya.
Hal ini jelas sekali diajarkan oleh Yesus sendiri di khotbah di Bukit Zaitun, Olivet Discourse, ketika dia mengajarkan ada tanda-tanda ketika Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan, namun tidak ada tanda untuk kedatangannya yang kedua kali. Jadi 1 Tesalonika 5 itu menekankan aspek tidak ada tanda. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Ini sejalan dengan ajaran Yesus, dan juga Paulus itu memanggil orang-orang percaya untuk hidup sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang, karena kita yang di dalam Kristus bukan orang-orang malam atau bukan orang-orang kegelapan yang tidak berjaga-jaga dan yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang, yaitu kita sadar, kita berbaju jirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jika kita siap sedia payung di ransel kita, maka kita tidak akan takut ketika hujan deras turun. Ini adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus untuk selalu waspada dan siap sedia. Itu tadi 1 Tesalonika 5. Yang kedua, 2 Tesalonika 2. Jadi 1 Tesalonika 5 itu aspek tidak ada tanda. 2 Tesalonika 2 ini menekankan aspek bahwa ada hal-hal yang harus terjadi sebelum Yesus datang kembali. Apa hal-hal itu? Yang pertama adalah murtad atau apostasia. Dan yang kedua, manusia durhaka, yaitu manusia yang harus binasa, harus dinyatakan terlebih dahulu. Namun demikian, dua hal ini bukanlah tanda-tanda yang mendahului atau menandakan bahwa Yesus akan datang 10 detik dari sekarang. Tidak. Contohnya gini, liburan Natal tidak akan datang sebelum liburan Paskah dan liburan musim panas atau liburan summer. Tetapi ketika Paskah liburan sudah lewat dan ketika summer liburan sudah lewat, apakah itu langsung liburan Natal? Tidak kan? Jadi ketika Paulus bicara ini, dia itu dinyatakan, diajarkan, dan dia meneruskan bahwa Yesus tidak akan datang kembali sebelum murtad dan sebelum dinyatakannya manusia durhaka. Tetapi murtad dan manusia durhaka itu bukan tanda-tanda yang mengatakan bahwa Yesus datang sekarang ini. Ini adalah satu hal yang susah. Hal yang sangat susah sekali. Mungkin kita bisa bahas di satu tempat, satu waktu untuk merenungkan apa yang Paulus ajarkan. Karena ini dampaknya ini besar sekali bagi kita. Contohnya ayat yang kita hari ini baca, yaitu pengharapan. Apa pengharapan? Apa pengharapan kita? Tapi aku mau bagikan yang membuat paradigma aku berganti itu baru saja meninggal 2 hari lalu. Kalian yang mungkin pernah ikut seminar mungkin ingat aku pernah bagikan G.I. Williamson, Gerald Irwin Williamson. Ketika di awal masa pelayanannya, dia dikenal menulis komentari untuk Westminster, pengakuan Westminster, untuk Katekismus Westminster, Katekismus Heidelberg. Waktu dia menulis itu, dia pandangannya masih satu pandangan. Kemudian ketika dia melanjutkan pelayanan makin tua dia makin mengerti, dan ketika dia tulis buku ini udah umur 90 tahun, 2 hari yang lalu dia baru meninggal. Tapi yang dia ajarkan adalah mengapa dia dari dulu nggak lihat yang Yesus ajarkan di Bukit Zaitun dan juga di tempat-tempat lain. Itu jelas sekali. Yesus datang kembali itu pasti. Tetapi tidak ada tandanya. Jadi kita tidak mungkin bisa memprediksi. Yesus sendiri bilang, tidak ada orang tahu. Bahkan anak pun tidak tahu. Jadi untuk apa kamu mencoba-coba menghitung hari-hari? Memprediksi kapan datang. Ini G.I. Williamson sudah bertemu dengan Tuhan. Tetapi yang aku boleh bagikan ke kalian, murtad atau apostasia ini adalah hal yang sudah terjadi di abad pertama. Jadi jangan mengharapkan adanya satu murtad besar di masa depan. G.I. Williamson sendiri ketika menulis itu pengakuan iman Westminster second edition, di antara edisi pertama dan edisi 2 itu ada 40 tahun. Ketika kita baca edisi 2-nya, dia bilang dia baru sadar
Nggak ada loh. Murtad itu sudah terjadi di abad pertama. Kalau kita baca ini 2 Tesalonika 2 itu sudah ada di zaman Paulus itu masih hidup. Ketika kita merenungkan 1 Yohanes juga, antikristus. Kamu dengar antikristus akan datang, tapi aku kasih tahu kamu bahwa sudah banyak antikristus datang. Jadi sekali lagi, ini dua ajaran yang kalau kita pikirkan tidak ada dampaknya. Dampaknya sangat besar sekali. Contohnya apa? Kalau kita percaya orang-orang menantikan satu antikristus dan satu apostasi yang besar, kita akan berleha-leha dan tidak menantikan kita bertemu Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yang Paulus ajarkan juga. Yang penting itu adalah kita tidak bercacat dan kudus ketika Yesus Tuhan datang. Di sini kan tidak ditulis ayat 13 dari pasal 3. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan antikristus dan ada enggak? Enggak kan? Jadi sekali lagi, kita akan merenungkan ini pelan-pelan. Hari ini kita fokus kepada pengharapan. Pengharapan kita ada di dalam Kristus. Ketika Kisah Para Rasul 1 itu mencatat tentang janji kedatangan Yesus, di situ bilang, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik surga. Jadi ketika Yesus datang kembali, dia akan datang secara pribadi, yaitu Yesus yang ini, bukan Yesus yang lain. Secara fisik, jadi dia bukan hanya secara roh, tetapi dia punya tubuh. Jadi ingat ya, Yesus itu punya tubuh manusia. Ketika Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga, tubuh Yesus itu tetap masih ada. Tubuh yang sudah dimuliakan. Jangan pikir Yesus langsung jadi roh, enggak ya. Bedanya adalah tubuh yang dimuliakan itu adalah tubuh yang cocok untuk surga. Itu adalah tubuh seperti yang Paulus bilang, tubuh spiritual, tubuh rohani. Tetapi itu tetap adalah tubuh. Dalam arti Yesus datang itu akan secara fisik. Dan dia akan secara kelihatan. Jadi dia bukan akan sembunyi-sembunyi. Dan dia akan secara penuh kemuliaan. Dia bukan lagi datang di palungan. Dan secara tiba-tiba. Dalam arti tidak ada tanda atau pemberitahuan yang mendahuluinya. Tetapi tiba-tiba ini sendiri, ini sangat kontroversi. Kenapa aku bicara ini coba pelan-pelannya? Karena kalian jangan kemakan doktrin yang antikristus yang akan ada muncul setelah corona muncul. Itu nggak ada. Tetapi yang ada adalah kita harus mempersiapkan diri, waspada untuk bertemu Kristus. Jadi, ketika orang bilang, Yesus bisa nggak datang setiap saat? Oke, aku nggak percaya antikristus, aku nggak percaya murtad besar, karena itu sudah terjadi di abad pertama. Tetapi pertanyaannya, bisa nggak Yesus tiba-tiba datang sekarang? Jawabannya ada di kitab Roma pasal 11. Ketika Paulus mengajarkan Israel secara badan, secara nasion, itu keturunan Abraham secara daging, itu tidak lagi menjadi umat khusus, melainkan keselamatan Injil adalah untuk pertama-tama untuk orang Yahudi dan juga untuk bangsa-bangsa lain, Gentiles, maksudnya bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, pertanyaannya, di dalam surat Roma itu, Paulus itu sedang berdebat dengan satu orang yang bertanya, kalau gitu Tuhan tidak setia dong dengan janjinya kepada Israel secara bangsa. Maksudnya gini, misalnya aku bilang, anak-anakku, aku akan memberikan kalian masing-masing satu orang, satu rumah. Kemudian 10 tahun lagi aku bilang, aku tidak lagi mengakui kalian berdua, aku mengakui Limanan sama Calvin sebagai anak rohaniku. Jadi rumahnya kalian gak dapat, rumahku kasih ke Limanan sama Calvin. Kalian anggap aku ini apa? Jadi maksudnya, ada di dalam perjanjian lama itu janji-janji Tuhan kepada Israel secara bangsa, tetapi bukan setiap individu.
Karena Alkitab sendiri mengajarkan, walaupun ada orang keturunan Israel atau keturunan Abraham, bukan semua diselamatkan. Dan juga ada orang-orang yang bukan Yahudi yang diselamatkan, betul kan? Jadi maksudnya di sini ketika Paulus bilang pasal 11, tidak, Tuhan tidak meninggalkan Israel. Tuhan menolak Israel itu belum total, maksudnya bukan seluruhnya, dan juga belum final, yaitu bukan terakhir, karena ketika jumlah yang genap dari bangsa-bangsa sudah masuk, maka dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Ini aku sendiri lagi belajar, tapi yang Ian Murray tulis ini sangat penting. Ini adalah harapan yang dimiliki oleh kebanyakan kaum Puritan. Orang-orang Puritan ya sebenarnya adalah orang Reform, adalah orang-orang yang meneruskan yang diajarkan oleh para rasul, kemudian Agustinus, kemudian Calvin, itu diteruskan juga oleh sebagian besar orang Puritan. Dan orang Puritan itu mereka menganggap ada satu nubuat yang masih belum dipenuhi, yaitu Israel akan dipulihkan. Ian Murray cukup fair, jadi dia mau bilang, aku setuju sama dia. Kalau yang dia bilang itu betul, berarti Yesus belum bisa tiba sekarang. Karena bangsa Israel, bangsa Yahudi, secara bangsa belum kembali kepada Tuhan Yesus. Mereka belum melihat, memang ada orang-orang Yahudi yang berdarah Yahudi, ada 1-2 itu yang disebut dengan remnant, tapi remnant sendiri kontroversi. Aku supaya nggak terlalu melebar, aku stop di sini. Aku cuma mau bilang, ini kembali, ya sekali lagi, kitab Rona sangat menarik. Kalau kita mungkin bahas di sini mungkin perlu 100 tahun ya, karena tiap kali bahas cuma bahas 2 ayat, 3 ayat, sampai kitab Roma selesai di persekutuan ini mungkin bisa 100 tahun. Tapi aku harap mungkin nanti bisa 1 hari dimulai, tapi ya kita belajar sendiri dulu, baru nanti di sini kita bisa belajar bersama-sama. Dan sekali lagi, kalau kalian tidak setuju, itu bukan berarti tidak setia. Disagreement is not disloyalty. Jadi kalau aku tidak setuju sama Afek, bukan berarti aku tidak setia sama Afek. Begitu juga dengan kalian. Kalian tidak perlu setuju sama aku, kalian perlu setuju sama Alkitab. Jadi jadilah kaum orang-orang Berean yang menguji. Dia bilang, kamu ngomong apa, kita uji, lihat Alkitab bilang apa. Gitu. Jadi kita membatasi diri hari ini, yaitu pengharapan. Jadi kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus, dan kita harus saling menghibur seorang akan yang lain. Ayat 18 tadi, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi bukan berdebatlah kalian satu sama yang lain. Ya, mungkin aku dikenal bukan suka berdebat, tapi supaya ada klarifikasi, ada pembedaan. Maksudnya di sini kita harus berdebat. Kalau misalnya ada orang bilang Yesus itu cuma manusia, kita harus berdebat. Ini Yesus adalah Allah. Tetapi yang aku maksudkan adalah kalau kita sudah sesama-sama orang Kristen, sama kayak misalnya Limanan, aku sama Limanan, aku nggak setuju dia. Aku tidak terlalu merasa ada poinnya kita berdebat di publik untuk melihatkan kepada semua orang, karena mungkin ada orang-orang yang belum percaya nanti justru jadi batu sandungan gitu kan. Tetapi yang aku mau lihat itu kita harus bedakan apa yang penting didebatkan atau tidak penting didebatkan. Jadi maksudnya di sini, apalagi eskatologi, kalau kalian pergi ke satu gereja denominasi itu pendapatnya itu beribu-ribu. Jadi ya, tapi kembali lagi di sini panggilan kita adalah hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, di ayat 17 itu sendiri, itu ada ditulis kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Diangkat itu artinya snatched up atau caught up atau raptured. Boleh tahu nggak, ada dari sini yang kita sudah pernah dengar doktrin rapture, diangkat gitu. Rapture. Satu ya. Oke. Ya kalau gitu berarti kita harusnya nggak problem. Kalau cuma satu ya berarti nggak ada teman debat juga kan. Jadi ya maksud aku cuma mau bilang di sini dikatakan kita yang masih hidup, kita diangkat bersama-sama dengan mereka. Ini yang teksnya bilang. Tapi ada orang-orang yang mengajarkan ini ada secret rapture. Apa itu secret rapture? Secret rapture itu adalah
orang-orang percaya itu diangkat secara rahasia, tiba-tiba hilang, tapi dunia ini kemudian berlanjut dengan yang disebut sebagai tribulasi 7 tahun, 7-year tribulation. Nah, itu sama sekali tidak ada di teks ini. Kalau kita baca teks ini, dia bicara apa? Bicara soal pengharapan di dalam Kristus bagi orang percaya yang sudah meninggal dan juga yang masih hidup. Yang sudah meninggal akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan kemudian kita yang masih hidup, kita diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Betul kan? Jadi, tidak perlu terlalu mendalami yang namanya secret rapture, karena kalau misalnya betul, silakan jawab satu pertanyaan ini. Kalau misalnya mereka betul, yaitu ada orang-orang percaya tiba-tiba diangkat jadi hilang. Jadi kalau misalnya kita di sini semua kita orang percaya, tiba-tiba Yesus mengangkat, ini hilang gitu kan. Bagaimana dengan orang percaya yang punya bayi? Silakan jawab pertanyaan itu. Jadi orang percaya yang sedang gendong bayinya, tiba-tiba dia diangkat hilang, bayinya jatuh mati. Betul. Kalau kita lihat, ini kita belajar dari teks Alkitab yang Alkitab katakan. Jadi Alkitab ini dia bilang kita yang masih tinggal, kita diangkat bersama-sama dengan mereka. Dan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itulah pengharapannya. Jadi dengan apa menghibur? Dengan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa kita semua yang di dalam Kristus, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ini juga dimiliki Paulus. Kita bisa buka bersama-sama Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Boleh minta ada yang sukarela membacakan? Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, di sini jelas sekali Paulus itu mempunyai pengharapan yang jelas, yaitu ketika dia harus mati, dia tahu dia akan bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi betulkah mati adalah keuntungan? Mati adalah keuntungan, itu betul jika dan hanya jika orang-orang hidup bagi Kristus. Sekali lagi, hanya orang-orang yang hidup bagi Kristus, mereka bisa mengatakan kematian adalah keuntungan. Kalau enggak, kalau orang tidak percaya Kristus, mati keuntungan enggak? Well, dia sudah habis semua kesempatan untuk percayanya bertobat, dia sudah langsung dihukum kekal. Itu sama sekali bukan keuntungan bagi dia. Jadi, mengapa kita boleh dan bisa yakin akan pengharapan ini? Jawabannya, boleh balik ke 1 Tesalonika 4, ayat yang ke-13 dan 14. Ya, di situ ditulis, Yesus itu telah mati dan bangkit, dan Yesus itu akan mengumpulkan seluruh orang-orang yang diselamatkan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Inilah pengharapan yang sejati, pengharapan yang kekal, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya bagi kita, apakah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah engkau percaya Yesus mati di kayu salib? Apakah engkau percaya Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Apakah engkau percaya Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah engkau percaya Yesus akan datang kembali sebagai hakim agung, menghakimi semua orang, baik yang hidup dan yang sudah meninggal? Apakah engkau percaya? Jika kita percaya, maka kita percaya adanya kebangkitan orang mati. Yang percaya dibangkitkan untuk diselamatkan. Maksudnya orang yang percaya itu dibangkitkan untuk diselamatkan dan dimuliakan, yaitu di dalam persekutuan bersama dengan Allah Tritunggal dan seluruh malaikat kudus dan seluruh orang-orang kudus. Tetapi orang-orang yang tidak percaya itu dibangkitkan untuk mendapat hukuman yang kekal, yaitu di mana ada ratapan dan kertak gigi. Jadi marilah kita yang belum percaya, kita percaya bertobat saat ini juga, karena hanya dengan jalan demikian kita punya pengharapan. Dan jika kita betul-betul percaya, maka ketika kita meninggal, kita tidak seperti
orang-orang yang tidak ada pengharapan. Dan saudara-saudari seiman kita juga akan berduka, tetapi bukan berduka seperti orang-orang yang tidak ada pengharapan, melainkan berduka dengan adanya pengharapan. Until we meet again. Inilah ayat 13 dari pasal 4 dari surat 1 Tesalonika ini. Jadi kapan kebangkitan akan berlangsung? Ketika Yesus datang kembali. Yesus datang lagi. Oh iya, pasti. Kapan Yesus datang lagi? Oh, kita tidak tahu. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga dan siap sedia. Dan pertanyaan refleksi yang dari waktu sebelumnya, waktu 3 ayat 13, apakah kita sudah siap bertemu Yesus? Apakah kita menantikan Yesus? Jadi kita harus bersiap secara rohani, dan kita itu menantikan kedatangan Yesus, tetapi tidak menghitung atau memprediksikan tanggal kapan datangnya. Jadi apakah ada dasarnya? Ada. Ini ayat 14. Yesus telah mati dan bangkit, yaitu Yesus telah mengalahkan kematian, dan ini telah terbukti. Dengan demikian kita juga harus percaya bahwa Yesus sanggup dan mampu membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal, dan ini akan berlangsung ketika Yesus datang kembali. Jika kita ingat 1 Tesalonika punya 4 topik utama, yaitu integritas Paulus, penganiayaan yang dialami jemaat, yang ketiga sikap moral yang baik, dan yang keempat adalah ini kedatangan Kristus kembali. Makanya kita melihat di pasal 4 dan juga di pasal 5 ini begitu ditekankan. Walaupun di pasal 4 di bagian atasnya sebelumnya itu ayat 1 sampai 12, kalau kita scroll sebentar, ini ayat 3 sampai 8 itu bicara soal kekudusan dan kelakuan seksual, dan ayat 9 sampai 12 itu kasih satu sama lain. Dan segera sesudah itu Paulus membicarakan kembali topik kedatangan Kristus kembali, dan kali ini di dalam detail yang lebih, yaitu ayat pasal 4 yang ayat 13 sampai 18 itu adalah fokus pada orang-orang percaya yang sudah meninggal. Dan nanti di pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu fokus kepada orang-orang yang masih hidup, bagaimana kita hidup. Jadi kita di dalam bagian untuk melihat orang-orang percaya yang sudah meninggal pada saat Yesus kembali. Jawabannya adalah jangan takut, jangan seperti orang-orang yang tidak ada pengharapan, melainkan kita harusnya percaya bahwa Yesus akan mengumpulkan semua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini jelas sekali dituliskan pasal 4 ayat 13. Jadi Paulus menulis sesuatu yang baru. Dia tidak bilang, dia pernah bilang atau ingatlah atau seperti yang kamu tahu, tetapi maksudnya Paulus dan Silvanus dan juga Timotius, mereka tidak mau bahwa jemaat Tesalonika tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya mereka tidak berduka cita tanpa pengharapan. Nah, orang-orang Kristen di Tesalonika itu berduka cita, tetapi pertanyaannya, kenapa begitu mendalam? Kenapa begitu sedih? Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama itu adalah jemaat Tesalonika itu begitu sedih sehingga Paulus perlu menulis yang bagian ini. Jadi kenapa mereka begitu sedih? Karena ada saudara-saudari mereka yang sudah meninggal. Aspek yang pertama itu adalah jemaat Tesalonika itu belum sungguh-sungguh memahami ajaran tentang kebangkitan orang-orang percaya yang telah meninggal. Sama seperti kita. Kalau kita bertobat percaya Yesus, bukan berarti kita langsung jadi ahli di dalam semua doktrin. Betul kan? Jadi jemaat Tesalonika itu belum sungguh-sungguh memahami. Aspek yang kedua, jemaat Tesalonika itu menjadi betul-betul sedih ketika ada saudara mereka yang meninggal. Jadi mengetahui secara teori adalah satu hal, praktek itu adalah hal yang lain. Sama kayak kita misalnya orang percaya Yesus pasti masuk surga. Ketika kita dihadapkan seorang yang dekat dengan kita, papa, mama, kakek, nenek, abang, adik, atau anak sendiri, ketika meninggal, itu hal yang berbeda dengan kita cuma baca berita duka cita kan. Jadi bisa jadi ini adalah satu hal yang
dialami oleh jemaat Tesalonika. Orang dekat, orang terdekat itu meninggal, sehingga mereka dihadapkan dengan realita kematian, sehingga mereka menjadi sangat sedih. Makanya perlu dihibur. Aspek lain lagi, yang terakhir, jadi jemaat Tesalonika itu bingung tentang peristiwa kedatangan Kristus karena mereka merasa sayang orang-orang yang sudah meninggal itu akan melewatkan peristiwa besar ini. Jadi peristiwa Yesus kembali itu adalah satu peristiwa yang mulia, suatu peristiwa besar, event yang sangat besar. Dan kalau misalnya orang-orang sudah meninggal, bagaimana mereka bisa menyaksikan peristiwa yang besar ini? Mereka tidak lagi bisa berpartisipasi. Tetapi justru itulah Paulus menulis bagian ini. Dia bilang, bukan saja mereka akan ada ikut, tapi mereka akan bangkit terlebih dahulu. Mereka akan bangkit terlebih dahulu. Jadi jangan takut. Jangan takut mereka tidak ada berbagian di dalam peristiwa parousia atau kedatangan Kristus kedua kali ini. Jadi ini bedanya. Kalau misalnya kita mengasihi seseorang, orang yang kita cintai atau orang yang kita kasihi itu meninggal, itu ada perbedaan yang sangat penting. Maksudnya, ketika seseorang yang kita kasihi itu meninggal, itu kalau kita tidak punya pengharapan, kita akan jatuh. Itu penyanyi Chris Cornell bunuh diri. Kemudian penyanyi Linkin Park, siapa itu, Bennington, dia itu tidak lama kemudian dia juga bunuh diri pada hari yang seharusnya si Chris Cornell itu ulang tahun. Itu dua-dua penyanyi, kita tidak perlu mendalami itu. Aku cuma mau bilang, kalau orang-orang tidak punya pengharapan dalam Kristus Yesus, ya kayak gitu. Aku mengasihi anakku. Kalau aku tidak percaya Yesus, kemudian anakku meninggal, dunia ini runtuh. Jadi aku langsung pikir, untuk apa aku hidup lagi? Kalau anakku sudah meninggal, untuk apa aku hidup lagi? Maksudnya di sini adalah kita itu punya pengharapan, makanya kita harus menghibur satu dengan yang lain. Di abad kedua Masehi itu ada satu surat dari Irene, namanya Irene, kalau mau Jerman ya. Jadi Irene itu tulis surat kepada suami istri yang baru kehilangan anak mereka yang meninggal. Terus Irene itu tulis gini, seseorang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap hal-hal seperti itu, maksudnya kematian. Karena itu hiburlah dirimu sendiri. Karena itu hiburlah dirimu sendiri. Bagaimana sih caranya menghibur diri sendiri? Waktu aku pertama belajar bahasa Jerman, itu ada katanya Reis dich zusammen. Ya, kalian tahu kan? Yang udah 50 tahun di Jerman harusnya tahu. Reis dich zusammen itu. Maksudnya itu bagaimana itu loh. Kalau kita lagi terpuruk, kita lagi ada berduka cita, bagaimana caranya kita zusammen Reis selbst? Maksudnya mengangkat diri, menghibur diri sendiri itu kayak mana caranya? Makanya orang kalau tidak percaya Tuhan, aku tidak tahu fondasi atau alasan atau sandaran hidup mereka itu apa itu loh. Bagaimana bisa hidup ketika ada perang, ada corona, ini meninggal, itu meninggal, penyakit macam-macam. Orang kalau nggak ada Tuhan itu, aku nggak tahu kok masih bisa hidup ya. Aku sampai sekarang nggak tahu loh ya. Maksudnya apa yang menjadi pengharapan mereka? Jadi sekali lagi, ketika penghiburan sejati itu ada pengharapan sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada Tuhan yang mengasihi kita. Dasar atau penyebab pengharapan kita ini yang di ayat 14, yang satu di atasnya itu ditulis, karena Yesus mati itu adalah mati yang menebus dosa kita. Dan sumber ketakutan kita di dalam kematian, maksudnya adalah kita takut penghakiman Allah yang adil atas dosa dan hukuman kekal yang kita layak terima. Kembali, itulah dasar pengharapan kita. Karena kematian Kristus adalah kematian yang menebus dosa kita. Jadi kita tidak lagi harus takut kematian itu. Karena Yesus sendiri berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Itu Yesus sendiri yang mengatakan. Bahkan Alkitab secara keseluruhan mengajarkan bahwa
Tuhan itu akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan hakimnya itu adalah juru selamat yang telah mati bagi kita di kayu salib. Makanya kita punya dasar punya dasar untuk pengharapan kita sekarang. Yang kedua adalah bukan saja kematian tetapi kebangkitan. Tadi lagu yang kita nyanyi, dia hidup pakai present tense kan. Jadi setelah dia bangkit, dia itu hidup sekarang. Sekarang ini hidup. Jadi Yesus itu telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Dan dengan cara ini menjamin kebangkitan semua orang yang mengaku dosa-dosa mereka dan percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan semua orang yang percaya kepadanya. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Boleh minta ada yang sukarela boleh membacakan ayat 20 sampai 23. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Inilah dia. Kebangkitan Yesus Kristus yang telah menjamin. Jadi kita punya pengharapan yang kuat, yang kokoh. Karena Yesus telah mati, menebus dosa kita. Dan yang kedua karena Yesus telah bangkit. Dan yang ketiga karena Yesus itu akan kembali dengan semua orang kudusnya. Di ayat 14, kita kalau boleh kembali ke 1 Tesalonika 4 ayat 14. Jadi ayat ini menyediakan alasan pertama untuk pengharapan Kristus, yaitu pengakuan gereja. Jadi gereja yang sejati mengakui bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah pesan yang sangat penting. Bahkan 1 Korintus sendiri itu mencatat sebab sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan ia telah menampakkan diri kepada Kefas, maksudnya Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi adalah suatu fakta bahwa Paulus dan penerima surat adalah orang-orang yang percaya Yesus mati dan bangkit. Dan Yesus akan mengumpulkan semua orang-orang percayanya. Jadi ini adalah fakta, ini adalah akibat. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Maksudnya ini adalah konsekuensinya, ini adalah fakta. Karena Yesus memang telah mati dan telah bangkit, itu bukan suatu pengandaian, itu adalah suatu kenyataan. Jadi kebangkitan Kristus itu menjamin kebangkitan orang-orang percaya yang telah meninggal. Kalau kita lihat dari abad pertama sampai sekarang, itu berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah dibunuh. Berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah disiksa, dianiaya, dipotong, dimutilasi. Tetapi semua itu mereka tetap ada. Maksudnya kita tetap ada. Orang-orang Kristen itu tetap ada, dipelihara sampai hari ini kan. Kalau misalnya orang-orang para rasul itu tidak menyaksikan kebangkitan Yesus, bagaimana mereka punya keberanian untuk mati martir? Orang itu, manusia itu rela mati bagi orang yang dikasihinya. Tetapi tidak ada orang rela mati demi satu kebohongan. Untuk apa kita mati bagi kebohongan? Jadi ini juga membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kenyataan. Kita minggu lalu baru Paskah kan, jadi harusnya masih segar.
Dan kita tahu bahwa kematian fisik kita itu tidak menghentikan eksistensi roh kita. Jadi maksudnya begini, kalaupun kita harus mati secara fisik, itu tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Paulus sendiri bilang, kalau aku pergi dari tubuh ini, aku bersama-sama dengan Tuhan. Itu dari 2 Korintus 5 ayat 8. Terjemahan Indonesia, 2 Korintus 5 ayat 8 terjemahan Indonesia, tetapi kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Aku mau bilang, ini misalnya di Inggris, ESV lebih jelas, we would rather be away from the body and at home with the Lord. Maksudnya kalau kita terpisah dari tubuh ini, itu kita at home with the Lord. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi harapan dan juga penghiburan dan juga kekuatan dan juga kebenaran yang Paulus pegang dan Paulus beritakan. Dan di dalam bahasa Inggris itu tadi dipakai di ayat 14. Kalau kita boleh kembali 1 Tesalonika 4, kita lagi fokus di pengharapan ini. Jadi kalau kita memakai di ayat 14 itu dipakai kata Yunani koimao yang artinya tidur. Jadi Alkitab itu di beberapa tempat memakai kata tidur untuk menggambarkan metafor orang yang sudah meninggal. Dan di sini justru cocok sekali karena kalau orang-orang percaya berarti dia itu tidur, mati itu ya sebenarnya seperti tidur karena dia akan dibangkitkan lagi gitu. Jadi tidur itu tidak merugikan kita dan juga tidur itu kan bermanfaat bagi kita, maksudnya untuk kita yang sekarang. Dan juga seperti tidur, itu kematian orang Kristen itu bersifat sementara. Tapi yang Paulus tidak sebut di sini, yaitu lokasinya. Di situ dituliskan, kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Lokasinya apakah di surga atau di bumi? Apakah di surga atau di bumi? Karena kita tidak banyak waktu lagi, aku cuma mau mengatakan ini adalah salah satu contoh konkret lain lagi di mana orang itu berdebat nggak habis-habis. Apakah ini di surga atau di bumi? Maksudnya di bumi itu di bumi yang lama atau di bumi yang baru? Karena bumi yang baru ada di Wahyu 21 kan, langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi kalau bumi yang lama, apakah akan ada kerajaan 1000 tahun di bumi yang sekarang ini? Atau ini di surga? Nah, tetapi kita tidak fokus kepada perdebatan, tapi aku bisa kasih kalian referensi kepada komentari-komentari bagi kalian yang suka mengikuti perdebatan, boleh membaca di situ dan bisa melihat bahwa sebenarnya kita tidak perlu gitu loh. Kita sebagai orang-orang Kristen yang perlu kita adalah punya pengharapan ini dan kita saling menghibur. Karena Paulus memang tidak menyebut dengan eksplisit, tapi yang Paulus sebut itu adalah pengharapan sejati yang kekal. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang harus kita pegang sebagai pengharapan satu-satunya. Dan ini panggilan aplikasinya kepada kita. Dan aplikasinya berarti kita harus berpegang pada pengharapan sejati. Bagaimana kita bisa tetap teguh dalam pengharapan? Dengan cara kita membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan dan yang adalah kebenaran. Apakah kita sungguh-sungguh sudah rajin membaca Alkitab yang adalah kebenaran? Atau kita menghabiskan waktu di dalam cerita fiksi yang bukan kebenaran Allah. Dan juga Ibohok bukan kebenaran karena namanya juga cerita fiksi. Artinya cuma rekaan, karya tulisan yang bukan berdasarkan kenyataan. Hari ini kita menjadi saksi bahwa begitu banyak orang membaca, menonton, mendengar karya fiksi lebih banyak daripada orang membaca Alkitab. Dan pengaruh daripada karya fiksi itu sangat besar di dalam masyarakat dunia. Banyak orang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membaca buku-buku atau teks-teks lagu atau film-film yang sebenarnya tidak memberikan pengharapan apa-apa. Untuk apa mendengarkan lagu atau menonton film berlebihan sampai tidak lagi membaca Alkitab? Jika kalian ingat dulu ada yang namanya Nike Ardila. Nike Ardila seorang penyanyi yang muda waktu itu. Belum mencapai umur 20 tahun. Dia sedang naik daun. Akhirnya dia kecelakaan dan meninggal.
Harapan apa yang diajarkan? Harapan apa yang dia pegang? Apakah ketenarannya itu membawa dia kemana-mana? Bukan cuma Nika Ardila. Hari ini, begitu banyak orang mendengarkan dan ingin jadi terkenal. Kayak Tiara Andini, Mahalini, Lyodra Ginting, atau Judika. Aku rasa kalian juga tahu nama-nama ini. Tetapi orang-orang tetap mendengarkan lagu pop. Nggak habis-habis, itu cerita fiksi. Lirik lagu fiksi. Tentu saja boleh dengar lagu, tentu saja boleh nonton TV. Tetapi masalahnya adalah kalau kita menghabiskan waktu terlalu banyak dengar lagu mereka, tetapi terlalu sedikit belajar firman Tuhan. Kalau kita terlalu sedikit membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa memberikan penghiburan dan memberikan pengharapan kepada orang-orang yang belum punya pengharapan ketika orang tanya, jadi bagaimana ini? Orang-orang sudah meninggal. Kristus belum datang, orang mereka sudah meninggal. Kalau kita menghabiskan waktu cuma dengan lagunya Lyodra Ginting, itu tidak akan bisa memberikan penghiburan yang diajarkan Paulus di sini. Maaf Lyodra, ini bukan melawan kamu kalau kamu dengar. Maksudnya di sini, kita harus tahu yang kebenaran itu apa dan yang bukan kebenaran itu apa dan apa dasarnya pengharapan kita itu. Bahkan di antara orang ini, orang-orang yang sudah bertobat, itu kebangkitan tuh mungkin agak asing ya. Itu Robert Moffat, seorang penginjil Scotland di abad ke-19. Dia penginjil dari Skotlandia ke Afrika Selatan. Ketika dia berbicara menginjili, itu diterima, banyak orang mendengarkan. Tetapi ketika dia bicara tentang penghakiman dan kekekalan, itu menjadi bagian yang paling sulit diterima pendengarnya. Karena mereka terkejut. Hah? Ada ya kebangkitannya? Ada ya kebangkitannya. Terus ada satu orang yang dia injili itu, dia bilang, waduh gawat, di masa hidup aku entah bunuh berapa orang, mereka bangkit nanti gitu. Dia begitu takut gitu kan. Tapi intinya, orang yang percaya dibangkit untuk dimuliakan, bersama-sama bersekutu dalam kekekalan. Tetapi orang yang tidak percaya dibangkit untuk dilempar ke dalam api kekekalan. Wahyu 20. Jadi doktrin kebangkitan adalah satu ajaran yang sulit. Dan kita harus rajin-rajin belajar Tuhan. Dan kita juga mohon kepada Tuhan pengertian yang sejati. Dan kita jangan terlalu banyak nonton itu sitcoms, movie, drama Korea, film serial. Kalian mau tahu nggak nih? Satu kalimat terakhir habis itu aku tidak lagi ngomong soal ini. Itu sitcoms, itu drama Korea, itu film Hollywood, itu movie-movie semua. Itu mereka sebenarnya adalah iklan yang panjang untuk mengindoktrinasi kamu gaya hidup bagaimana kamu harusnya hidup. Sekali lagi, itu film-film seri, movie, sitcoms, itu mereka tuh adalah komersial atau iklan untuk bagaimana orang hidup, cara hidup. Ingat nggak? Siapa yang mengajarkan seks sebelum nikah? Hollywood kan? Di Hollywood di situ bilang, hah? Kamu sudah umur 30, kamu belum pernah berhubungan? Hah? Siapa yang ajarkan? Hollywood kan? Makanya aku sudah berapa tahun terakhir ini aku tidak lagi bisa nonton film Hollywood. Aku bukan mau bilang aku nggak bisa lagi. Memang kita tetap ada nonton untuk refreshing, tapi aku tidak lagi akan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menghabiskan nonton-nonton itu. Makin hari makin sampah. Pendeta Adrian Dileman sebelum dia pensiun, dia bicara itu sudah 10 tahun lalu. Dia bilang, kalau kalian perhatikan, dia di Amerika dulu, kalau kalian perhatikan film seri itu, yang 10 tahun lalu mulai itu, kalian kalau perhatikan, itu udah masuk. Selalu ada tokoh yang sejenis. Selalu ada tokoh yang sejenis. Selalu ada tokoh yang sejenis. Aku sudah punya senjatanya bagi orang-orang demikian. Kalau ada orang bilang, yo, pernikahan yang sama harus diakui sejenis. Sekarang simple saja deh. Tuhan telah menciptakan natur manusia, satu perempuan, satu laki, baru bisa ada bayi kan. Bagaimana orang bisa membuat dua perempuan jadi ada bayi? Silakan orang-orang yang sejenis, tinggallah kalian bikin sendiri eksklusif. Kalian mati bunuh diri besar-besaran. Kalian mau menginjak Alkitab, silakan menginjak Alkitab, tapi kamu juga akan mati punah sendiri mereka. Gak usah jauh-jauh. Kamu, seandainya papa kamu itu homereng atau homoseksual, kamu gak akan ada. Kalau ada sepasang
perempuan dengan perempuan, aku jamin 100% bagi kalian, minimal satu dari mereka bukan ayah atau ibunya. Benar kan? Begitu juga dengan laki-laki. Kalau ada dua laki-laki sepasang, aku jamin 2000% minimal satu dari mereka itu bukan ayah kandungnya. Mereka nggak bisa melawan ini dalil ini. Tapi mereka sudah diracuni dengan dosa. Itu terlalu dahsyat. Dan yang paling dahsyat adalah orang yang mengaku Kristen mempraktekkan hidup ini. Ini sangat sedih sekali. Ini sangat sedih sekali. Itulah sebabnya aku kembali ke bagian di awal tadi. Waktu David Randall memutuskan keluar dari The Church of Scotland, dia itu melakukan itu bukan dengan gampang, tetapi setelah pergumulan bertahun-tahun dan dia dengan hati yang terluka. Karena dia harus keluar meninggalkan. Karena ini gereja The Church of Scotland mengapa melawan otoritas Alkitab? Simple like that. Otoritas siapa? Kalau kamu menjalankan pernikahan sejenis, otoritas siapa? Pertanyaannya. Otoritas pastor. Setidaknya kita yang hidup di sini, kita harus tahu bahwa otoritas Alkitab itu yang harus dipegang dan dijunjung. Kalau otoritas Alkitab itu dibuang, maka tidak ada lagi orang harapan apa-apa. Pengharapan kita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus mengajarkan apa? Alkitab itu tidak akan, hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan, melainkan satu titik pun tidak akan hilang, melainkan semuanya akan dipenuhi. Itu berarti yang dikatakan oleh para nabi di Perjanjian Lama, dikatakan oleh Paulus, Petrus, dan juga kitab Wahyu, dan juga Yesus sendiri tentunya, jika kita tidak bertobat, maka tidak ada pengharapan dan kita pasti mati. Jadi kita akan menutup. Kita mohon anugerah Tuhan supaya kita tidak malas-malesan. Kita mohon ampun kalau kita selama ini malas-malas. Kita mohon Tuhan yang berikan kita kerajinan belajar Alkitab, dan juga kita mohon Roh Kudus boleh memberikan anugerah pengertian yang sejati. Karena hanya dengan jalan demikian kita punya pengharapan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan demikianlah kita harusnya menghibur dan menguatkan satu sama lain. Mari kita baca sekali lagi ayat 13 dan 14 bersama-sama. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Amin. Boleh minta tolong Limanan tutup dalam doa.